sampai harus dibawa ke UMC karena kelaparan. Kalau Bunga sendiri di kos masak sendiri apa beli? Kalau saya pagi masak. Oh, Iya, kalau malam kadang nggak sempet karena banyak kegiatan jadi beli. Masaknya dengan teman-teman satu kos atau Anda sendiri? Sendiri, Oh, masak sendiri. Oke. Kenapa lebih senang memasak sendiri daripada atau mungkin enak mana masak sendiri dengan beli gitu? Sebenarnya enak beli ya, cuman ya kan lebih simpel, lebih praktis. Cuman kalau masak kan anak kos, pertama hemat, kedua juga lebih bisa dijaga kebersihannya kalau masak sendiri kan. Selama ini kalau Anda beli makanan di warung ataupun apa saja itu apa yang menjadi pertimbangan Anda? Karena ya tidak semua mahasiswa mungkin kantongnya tebal gitu ya. Sehingga kemudian mencari nomor satu mungkin harga ya gitu. Kalau Anda sendiri pengalaman bagaimana cara menentukan dalam memilih kebutuhan makan ini? Dulu waktu masih awal masuk kuliah, saya orientasinya ke harga, baru mahasiswa hemat maunya gitu. Cuman sudah pernah kena tipes gara-gara makan makanan yang nggak bersih gitu, lihat harga. Akhirnya setelah itu 2 kali saya kena tipes di warung yang sama. Semenjak itu saya sudah iya, yang penting bersih aja deh gitu. Yang penting suasananya aja bersih atau enggaknya kayak gitu. Betul itu. Saya pernah kena hepatitis, tipes, cacar itu di Jember. Padahal hidup saya di Surabaya, yang kata orang Surabaya kan kurang apa ya, warungnya itu ya. Tapi saya kena tipes, saya bersamaan itu, hepatitis plus tipes saya, parah saat itu. Ya di Jember ini, merasakan. Nah ini kan Pak Jenderal, kampus ini dikelilingi oleh masyarakat, ada sebuah ekologi yang mengelilingi kita. Itu sebetulnya terus bagaimana Pak? Karena kan hubungan antara kampus dengan masyarakat itu sebetulnya saling menguntungkan. Masyarakat yang punya warung ada pembelinya, kos laku, kemudian teman-teman mahasiswa juga nggak susah untuk mencari makan. Nah, bagaimana Pak seharusnya mengatur inilah istilahnya gitu supaya kampus kita itu punya di samping-sampingnya ada ekologi yang baik untuk mendukung teman-teman mahasiswa gitu. Sebenarnya saya ada pemikiran, ini pemikiran pribadi ya. Oke, nggak apa-apa Pak. Jadi ada 2 cara ya. Cara pertama labelisasi. Jadi pihak kampus ya itu mensurvei warung-warung itu, nanti di label gitu, kasih mana kode yang sesuai dengan standar. Iya, standar, nanti mahasiswa diberitahu ini warung-warung yang ada labelnya standar. Itu yang pertama. Yang kedua itu kalau memang itu tidak bisa dilakukan ya, cara kedua bisa dimasukkan ke dalam UNED. Nah, UNED itu banyak kebunnya itu. Lihat kalau saya jalan pagi itu keliling, kadang saya lihat banyak katak mati di asmalan itu. Jadi banyak kebun itu bisa dimanfaatkan semacam pujasera, mereka dikumpulkan aja ke dalam. Agar pengawasannya lebih baik Pak ya. Iya, dengan penataan yang lebih baik. Jadi mereka juga nggak, kalau diusir aja kan ya, penghasilan mereka juga nggak hilang gitu. Kita carikan tempat di dalam itu di mana. Itu sih usulan. Kalau kita kan ada KKN tematis gitu. Apakah juga pernah menggerakkan mahasiswa Pak untuk memberikan semacam apakah itu penjelasan, sosialisasi mengenai makanan yang sehat atau bagaimana Pak? Sudah pernah Pak? Kalau setahu saya di FKM ya pernah. Pernah. Bahkan ada ke PKL ini pernah dilakukan pengabdian juga. Untuk tapi belum ada yang melakukan labelisasi gitu loh. Di label ini aman dari Universitas. Menarik ini Universitas Jember bisa melakukan semacam pembinaan, salah satunya dengan labelisasi, bukan dalam artian ini baik ini atau dalam rangka mencari untung, tapi sebagai sebuah pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Jember supaya mahasiswa kita juga terjamin. Dan diajari pengelolaan yang baik juga akan dibina. Bu Ulfa, nah ini
kalau sekarang tentu yang datang ke MC lebih sedikit Bu ya, karena mahasiswanya masih daring. Tetapi daring pun juga kadang-kadang mahasiswa jadi bosen, karena kami di rumah juga, Pak kapan masuk lagi gitu. Dan ini sudah berapa email juga pertanyaan di media sosial Bu, semester depan akan tatap mukanya diperluas atau tidak ini gitu, karena sudah bosen katanya Bu di daring. Nah sebetulnya kalau daring kalau tadi di kos Pak Chandra, Bu Ulfa sudah menjelaskan. Nah sekarang kalau daring di rumah supaya belajar daringnya sehat bagaimana Bu? Jadi memang daring itu membosankan ya, sangat membosankan sekali, apalagi ada gangguan sinyal itu bikin bete juga begitu ya. Tapi memang betul. Tapi memang situasi yang menuntut kita untuk melakukan itu, sehingga memang ada beberapa tips yang harus diperhatikan. Daring cenderung itu kan mendorong kita untuk menatap laptop kita dalam berjam-jam dengan radiasi yang dekat, duduk gitu ya tanpa mobilisasi. Nah itu yang mungkin perlu diperhatikan, karena kalau tidak tetap akan ada komplikasi lah dari kesehatan ya. Misalnya kita duduk berjam-jam, nah itu kan harus mobilisasi supaya memperlancar aliran darah kita. Yang kedua, nah seringnya kita kan daring, waduh tidak nututi ini, nanti tidak mendengarkan ini, akhirnya nahan kencing. Nah akibatnya apa? Akan mudah terjadi infeksi saluran kencing begitu. Jadi karena masih nahan aja karena mungkin takut ketinggalan. Nah itu salah satunya seperti itu. Jadi yang pasti gangguan-gangguan karena duduk yang lama itu pasti akan ada, sehingga tadi ada langkah baiknya memang mungkin sudah banyak edukasi baik di majalah ataupun di media sosial ya, supaya dalam waktu-waktu tertentu memang kita harus menggerakkan bagian tubuh kita untuk mengurangi ketegangan dan memperbaiki aliran darah. Itu yang mungkin perlu, salah satu tips yang harus diperhatikan. Kalau Bunga kemarin sempat pulang kemudian ikut daring? Sempat Okay. Awal-awal pandemi dulu di rumah. Lebih senang mana, daring atau luring? Luring. Kenapa? Kan apalagi dari teknik ya, butuh praktek tatap ya? muka untuk praktek gitu. Oke. Nah teman-teman Sobat UNED, mewakili Untas Jember, kami juga menyampaikan duka cita yang mendalam dengan adanya bencana Semeru yang seperti kemarin terjadi. Dan alhamdulillah teman-teman di Untas Jember juga memiliki kepedulian. Dari UMC sudah turun, dari Fakultas Keperawatan juga sudah turun, kemudian dari Fakultas Kedokteran ya, Vertex ya juga sudah turun. Nah, ini satu lagi dari Korek, Kops Relawan Kampus juga sudah turun. Kasih tanda. Oke, Sobat UNED, ngomong-ngomong dengan Bu Ulfa, juga dengan Pak Chandra, mereka berdua ini adalah tergabung dalam tim tanggap darurat kebencanaan COVID-19 Untas Jember. Jadi nggak lengkap kalau hari ini kita nggak tanya-tanya tentang penanganan COVID di kampus kita, karena banyak sudah teman-teman mahasiswa yang tanya semester depan luring atau daring ya gitu. Nah, Bu Ulfa, sampai hari ini bagaimana penanganan COVID di Untas Jember, Bu? Ya, alhamdulillah sampai saat ini bisa kita katakan bahwa penanganan COVID di lingkungan Universitas Jember bisa kita kendalikan.
sampai dengan situasi hari ini kemarin ada 1 kasus saja gitu ya, dan itu pun bisa tertangani dengan baik, dan kami sudah melakukan evaluasi ke setiap fakultas, koordinasi dengan tim Satgas Covid fakultas, sampai detik ini tidak ada laporan terkait dengan kejadian Covid. Dan alhamdulillah kemarin juga bersama dengan Dies kita punya kesempatan nih untuk turun ke masing-masing fakultas, dan kita sangat surprise sekali karena ternyata fakultas-fakultas yang ada di lingkungan Universitas Jember itu berlomba-lomba dalam hal bagaimana mereka bisa menanggulangi COVID dengan baik. Sehingga akhirnya kita kemarin punya 1 juara ya Pak ya. Jadi ada Fakultas Tanggo yang dimenangkan oleh FKG ya. Jadi ada banyak hal yang positif yang mungkin nanti itu bisa kita bagikan, saling melengkapi antara fakultas yang satu dengan yang lain dalam menanggulangi COVID ini. Jadi insya Allah apa yang sudah kita rintis dan yang sudah kita buat, bagaimana prosedur penanggulangan COVID di lingkungan Universitas Jember itu insya Allah sudah terimplementasi dengan baik dan bisa dilaksanakan dengan baik di lingkungan fakultas begitu. Punya pengalaman menarik Bu dalam menangani COVID di kampus ini? Ya banyak sebenarnya. Kira-kira yang paling menarik atau yang berkesan? Paling berkesan pada awal-awal mungkin kalau terakhir-terakhir ini semua sudah kooperatif ya. Pada masa-masa awal mungkin di tahun 2000 ya, itu kan masih 2020 ya, 2020 awal itu di mana orang masih banyak yang meragukan tentang kehadiran COVID ini, termasuk para dosen gitu ya. Tapi dosen pun juga gitu. Dan itu menjadi tantangan tersendiri buat kita, terutama kita yang ada di fakultas. Nah begitu, ketika ada kejadian bagaimana kemudian teman-teman meminta untuk melakukan isolasi, melakukan edukasi, itu penuh dengan tantangan. Bahkan dari tim kami itu banyak yang mendapatkan teror begitu ya. Mendapatkan teror. Iya, teror. Wah, kita kok disuruh isolasi sih. Jadi ini jadi ya dimarah-marahin jadi gitu ya. Karena kita itu selalu cerewet Pak, nggak boleh keluar, nggak boleh begini, nggak boleh begitu ya gitu lah. Itu yang mungkin masih belum menerima kenyataan, dan itu sempat membuat beberapa anggota kita stres gitu, rasanya saya mau keluar aja deh Dok ini gitu. Sempat ada begitu ya? Iya, karena memang yang dihadapin dari orang-orang yang tidak percaya dengan itu sulit begitu. Nah, tapi dengan tadi kesabaran dan kekompakan kami begitu, kami berusaha keras untuk tadi bisa meyakinkan bahwa COVID ini memang ada begitu, dan itu semakin terbuka mereka menerima ketika tadi ya mulai benar-benar jatuh korban di keluarga mereka sendiri, akhirnya mereka menyadari bahwa COVID itu memang ada. Nah, mungkin berawal dari itu kesadaran itulah yang kemudian sebenarnya membantu kita sendiri adalah mereka sendiri begitu. Nah, ada kejadian itu kemudian kita mencoba untuk membantu mengedukasi, semakin meyakinkan, dan akhirnya ya itu tadi gitu. Apa yang kita buat sekarang itu bisa dilaksanakan running begitu aja karena mereka oh ya ternyata memang ada gitu. Jadi intinya memang menurut saya masyarakat itu harus ada bukti dulu begitu, mengalami dulu baru percaya gitu. Kalau belum mengalami kalau kemudian bablas ya itu. Jadi mungkin pengalaman menariknya itu. Jadi Pak Chandra mungkin ini yang jadi tim tracing 3T-nya, koordinator 3T dari tim saya ini yang mungkin jarang tidur begitu ya. Ini Pak Chandra gimana Dokter Chandra, jadi mungkin ini lebih menarik lagi nih Pak Chandra menceritakan timnya ini. Menariknya kalau di tim COVID itu anehnya kejadian itu kok ya pas hari libur ya. Pasti Jumat itu terus Jumat Sabtu kita ini aneh itu, kenapa kok mesti mintanya kok Jumat Sabtu kok nggak Senin Selasa ternyata hari ya nggak ada ya, memang siklusnya gitu. Jadi kita ini sampai di grupnya ditulis grup silent itu, mudah-mudahan nggak ada lagi. Udah tenang-tenang ya ada lagi Jumat Sabtu Minggu. Pak Chandra, Jember ini kan kata orang pendalungan ya, jadi gabungan dari orang Jawa dan Madura.
Dan kita tahu sendiri ada beberapa daerah di Jawa Timur ini yang angka vaksinasinya sangat kecil. Ternyata terkait dengan budaya tertentu. Kalau di Jember sendiri bagaimana Pak Chandra? Sepengetahuan Bapak? Sepengetahuan saya lumayan ya, cakupannya sekarang sudah meningkat ya. Meningkat ya. Iya, di atas di 40 berapa itu. Jadi cukup tinggi, nasional aja ya segitu 40 sekian juga. Jadi nasional pun tidak sampai 50%. Ya, untuk yang vaksin yang kedua loh ya. Kita bicara yang kedua. Jadi menurut saya cukup tinggi Jember. Jadi mungkin kesadaran masyarakat juga upaya dari pemerintah itu berjalan dengan baik. Kan gencar sekarang ya di puskesmas itu dilakukan vaksin. Kalau di UNED sendiri 100% ya, hampir 100% ya. Yang tidak bisa itu cuma yang ada komorbid, hipertensi nggak bisa nggak turun. Ada satu di FKM itu takut, akhirnya dipaksa ya, didatangi, akhirnya nggak bisa bergerak dia. Akhirnya dia juga mau vaksin juga. Pak, kampus ini kalau dari data mahasiswanya ada 40 ribuan. Ya. Kemudian belum dengan tendik. Dosen. Kalau guyonannya rektor itu mestinya semacam camat juga gitu ya, ngatur banyak orang juga. Nah, apakah ada Pak cara khusus secara epidemiologi Pak ya penanganan COVID di kampus dengan di daerah lain gitu? Apakah memang perlu didesain khusus untuk di kampus? Jadi memang kampus berbeda dengan di luar kampus. Jadi misalnya kemarin ini SD SMA sudah masuk, kampus kok belum? Nah, gitu ya. Ini Pak pertanyaan yang sering karena SD SMP SMA itu kan satu wilayah situ. Jadi kampus kan dari berbagai daerah yang kita nggak tahu. Sehingga kalau mau masuk kampus pun aturannya lebih ketat. Jadi ada isolasi dulu, kemudian bukan isolasi, karantina istilahnya 5 hari, kemudian rapid, ya kan? Kalau yang di SMP kan nggak perlu ya, karena memang lokasinya kan zonasi segitu. Kalau kita, ya itu keistimewaan kita di situ, berbedanya dengan yang lain. Kemudian tenaga pendidik, kemudian dosen itu kan mobilitas juga tinggi ya, kadang ada tugas ke luar kota dan sebagainya. Jadi memang karakteristiknya beda. Jadi harus memang kita punya aturan tersendiri yang mungkin spesial, berbeda. Itu yang kedua. Yang ketiga, tiap fakultas ya beda-beda. Misalnya contoh kantor pusat itu ya. Kantor pusat itu kalau dibuat aturan 50 atau diisolasi kan nggak mungkin itu. Yang kerjanya padat yang situ ya. Kalau di fakultas mungkin berjalan ya, kita punya spesifikasi yang berbeda khusus untuk kantor pusat. Jadi memang ada apa ya? Strategi khusus tiap anu nggak sama gitu. Kita menghadapi FKIP, FKG itu beda-beda karena karakter dosennya, karakter dekannya, karakter fakultasnya. Kan kayak FKIP itu banyak sendiri mahasiswa dan kegiatannya dibanding yang lain, itu kan harus berbeda kan ya. Iya, kadang ada yang iri loh, itu FKIP kok boleh ini kok enggak kan gitu. Padahal itu memang ada kekhususan gitu. Seperti itu. Kalau Mbak Buni selama ini menerima informasi tentang penanganan COVID dari siapa? Kalau saya lebih banyak karena saya generasi Z ya, jadi saya lebih banyak main sosial media. Tapi kan tidak semuanya betul. Bagaimana Anda cara memilihnya? Itu biasanya kan ada akun-akun dan website-website yang resmi. Jadi saya lebih lihatnya informasinya berpacunya ke yang sudah centang biru atau yang sudah resmi dari pemerintah. Kayak gitu sih. Pernah ada kejadian teman Anda positif gitu? Banyak, banyak di daerah-daerahnya sendiri gitu. Di daerah-daerahnya sendiri. Terkenanya ketika pulang ya? Iya, di daerahnya sendiri. Apalagi kan sempat ada yang gelombang 2 itu yang benar-benar melonjak, itu banyak yang kena, keluarganya juga ada yang sampai meninggal. Apa pesan Anda bagi teman-teman sesama mahasiswa? Mungkin ada yang nggak percaya tentang COVID itu. Ya dilihat aja buktinya, udah banyak korban, udah banyak yang kena, masih nggak percaya, itu menurut saya keterlaluan sih kalau mahasiswa belum bisa menalar untuk hal-hal seperti ini. Oke, Sobat Unet, kita berharap penanganan COVID
di Indonesia dan dunia makin membaik, sehingga semester depan bisa bertambah yang kuliah luring. Kalau semester ini masih angkatan 2020, bisa jadi bisa tambah Bu ya untuk Tergantung kasus bulan ini dan mungkin juga capaian vaksinnya. oke. Tapi mungkin saya nambahkan, kita harus bangga nih Universitas Jember, Oke. karena kita masuk capaian vaksin tertinggi kedua nih Jember, dan kita mendapat penghargaan dari Bupati. Wah, ini teman-teman UMSA dan PT dan penanganan COVID ini yang berperan besar untuk itu. Artinya kita yang paling banyak divaksin gitu ya? Ya, jumlah sasaran Oh, kita sasaran gitu. yang membantu. Tidak hanya di Universitas Jember, tapi seluruh masyarakat Jember kita adalah tim. Ya, Totalnya berapa Bu kalau boleh? kita hampir 30.000. Mantap. Lebih dari 30.000. Ya, kita peringkat kedua setelah Rumah Sakit Bina Sehat. Jadi di situ peran Universitas Jember dan teman-teman artinya bisa menjadi role model. Oke. Harapannya memang usaha kerja keras kita ini bisa menjadi role model kepada masyarakat bahwa memang ini loh, vaksin tidak menakutkan dan memang dibutuhkan untuk ini gitu. Dan perguruan tinggi Yes, hadir bisa di hadir masyarakat. di masyarakat. Oke, terima kasih Pak Chandra, Bu Ulfa, dan Mbak Punya. Sebetulnya banyak yang ingin saya tanyakan, tapi karena waktu juga. Baik teman-teman, Sobat UNED, sekali lagi jaga kesehatan, karena ini adalah harta yang tidak ternilai. Tetap patuhi protokol kesehatan. Bagi yang belum vaksin, karena di UMC, di RSGM, di UNED Jember, datang aja lah ke UNED Jember, Anda akan bisa vaksin. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dokter, saya boleh